Oke guys, jadi kali ini kita akan ngebahas mengenai koin SLP ya. Karena gua ngeliat di sini ada banyak sekali orang yang happy karena SLP. Kenapa? Karena kalau kita lihat chartnya yang ada di Indodax dari SLP sendiri mengalami kenaikan atau rally yang cukup signifikan ya guys ya. Ini kalau kita ukur dari terendahnya di sini ya, itu kurang lebih 130 ke tertingginya di sini aja itu kurang lebih udah sekitaran 372% ya. Makanya kemarin gue ngelihat cukup banyak komen, wah gue cuan sekian nih bang dari SLP ya, gue cuan sekian nih. Ya berarti bagus ya, itu rezeki kalian gitu di SLP. Tapi bagaimana gitu dengan misalkan Sangkuters yang masih yang sempet ngebeli di atas harga 1000 ya. Nah ini yang belum kejemput guys ya. Yaitu kan kalau kita ukur jangka waktunya di sini dari bulan Agustus sampai bulan November itu kan ada kurang lebih 3 bulanan ya. Nah, jadi selama 3 bulan ini kan pasti terjadi transaksi jual beli ya, dan ada yang ngebeli pastinya. Nah, untuk yang ngebeli di harga ini tentunya masih belum kejemput ya sangkutnya. Dan tentunya juga harapan kita agar yang ngebeli di harga tersebut bisa kejemput lagi gitu guys ya. Tetapi di sini kita harus mempertimbangkan juga dengan penalaran yang logis gitu ya, dengan menggunakan teknikal dan mempertimbangkan gitu mengenai fundamental atau utility dan kegunaan SLP ini, apakah masih sama sebagai koin reward apa enggak gitu ya. Apakah ini cuma pom-poman bandar sementara dan kemudian dibanting lagi ke bawah. Nah, itu misteri yang akan kita pecahkan ya. Jadi selain itu kita juga akan ngebahas mengenai Bitcoin seperti biasa ya, yang mana di sini dailynya udah breakout kemarin. Kita belum sempat bikin updateannya ya. Nah jadi kali ini kita akan bahas lagi. Jadi kita akan sempat bilang di Telegram itu. Jadi Februari akan menjadi bulan yang bullish untuk kripto ya. Jadi apakah itu real, apakah itu akan terjadi gitu ya. Nah ini akan kita bahas juga guys ya, price actionnya dari BTC dan teknikalnya di samping isu perang antara Rusia dan Ukraina ya, yang mana ini menurut gue bisa dijadikan oleh bandar sebagai senjata untuk menggiring opini para retail gitu, entah itu untuk menggiring harga dari Bitcoin ini naik atau turun. Nah ini yang masih menjadi isu gitu ya untuk bulan-bulan ini. Jadi kayak good news, bad news itu saling beradu secara sengit gitu ya. Kemarin gue lihat juga ada India yang melegalkan kripto gitu di negaranya. Nah jadi ini tuh memang kayak suatu pergulatan yang dahsyat gitu di bulan Februari. Oke, jadi yang pertama di sini kita akan bahas mengenai SLP dulu ya guys ya. Jadi di sini kita akan pakai chart dari Trading View terlebih dahulu, karena di sini chart Trading View ini dari bulan April, sedangkan yang di Indodax itu dari bulan Agustus ya. Jadi kalau yang dari bulan April itu dari SLP sendiri pernah mencapai harga tertinggi itu di 0,37 ya. Nah itu berarti sekitaran 5.000 rupiah ya. Nah jadi itu tuh cukup tinggi ya teman-teman. Kalau misalkan dari SLP sendiri listing di Indodax sejak bulan April, wah nggak kebayang gitu berapa banyak warga Indonesia yang nyangkut di SLP ya. Untungnya dia listing di Indodax itu pas harganya masih 1000-an ya guys ya. Jadi nggak terlalu dalam gitu ya nyangkutnya. Oke, jadi kalau kita lihat dari teknikalan ya, dari SLP emang udah breakout ya. Breakout dari pattern falling wedge-nya di sini guys ya. Jadi ini adalah pattern falling wedge yang mana ujungnya itu semakin mengerucut gitu ya. Nah, jadi kalau udah breakout berarti bakalan lanjut naik lagi dong bang. Oh, nggak semudah itu ya. Karena di sini masih ada tantangan gitu ya buat SLP untuk bisa real lagi, yaitu adalah resisten kuatnya yang berada di sekitaran 0,06. Itu berarti kalau di rupiah ada di sekitaran 900 ya guys ya. 900 itu di sekitaran sini ya. Nah jadi ini merupakan tantangan yang cukup berat gitu ya bagi SLP untuk bisa mencapai 830. Kalau dia pengen naik ke situ berarti harus mengalami kenaikan sekitaran 100% lagi gitu ya. Nah jadi selain resistensi itu juga ada resisten kuat nih yang berada di 0,1, itu berarti di sekitaran 1400. Tetapi kita targetnya nggak jauh-jauh dulu deh. Target kita yang terdekat tentunya ada di sekitaran 800 aja dulu deh ya. Nggak muluk-muluk gitu. Nah jadi gimana nih bang caranya agar SLP bisa mencapai harga tersebut ya? Tentunya ini bisa dicapai dengan beberapa syarat ya guys ya. Nah di sini kita akan breakdown dulu ke time frame 4 jam ya. Jadi kita lihat di time frame 4 jam itu ada beberapa support. Yang pertama di sini
di 363, kemudian di 262. Jadi emang support harga mati SLP untuk bisa naik ke 800 tadi harus bisa nahan dari harga 262 ini. Karena kalau misalkan dia turun dari support ini, waduh, dia berarti udah jebol gitu ya. Berarti trennya udah berubah menjadi bearish lagi ya guys ya. Nah, jadi ini memang support yang harus ditahan oleh SLP. Jadi nggak apa-apa gitu ya, misal dia turun terlebih dahulu untuk naik, karena yang namanya pergerakan harga itu berbentuk gelombang ya. Jadi selalu ada naik dan turun, nggak mungkin dia naik terus-terusan tanpa ada yang namanya koreksi gitu guys ya. Nah, jadi di sini untuk teman-teman yang belum entry, saran saya jangan entry terlebih dahulu ya. Jangan ikut-ikutan FOMO ya. Karena kita harus memakai pertimbangan yang cukup matang gitu, termasuk mempertimbangkan resiko yang ada. Misalkan ya, kita pengen entry SLP ya. Jadi gimana pertimbangan ya Bang? Jadi yang pertama kita pertimbangan dulu dari trend line ya untuk mengambil decision dalam trading ya. Di sini kita lihat untuk trendline sama sekali belum ditembus ya guys. Ini time frame 4H. Dalam artian dia masih belum ada pergerakan yang signifikan selama belum menembus trend yang ini ya guys ya. Terus di sini kalau kita bikin pattern, oh ternyata di sini ada symmetrical triangle ya. Symmetrical triangle yang mana ini bisa berarti kalau misalkan dijebol ke bawah, harganya bisa terkoreksi ke level support 267 ini tadi ya. Nah, jadi kita benar-benar harus menunggu confirm gitu, konfirmasi misal dia breakout di sini. Nah, disitulah baru bisa ngambil posisi buy. Ini di sini kalau misalkan entry pun harus memakai toleransi loss ya. Jadi jangan sampai deh kita nahan loss berpuluh-puluh persen gitu lah, ngetengin loss istilahnya. Jadi misalkan kita entry di 410 ya, stop lossnya berapa Bang ya? Stop lossnya bisa di swing low terdekat ya, itu berada di sini, kemudian di daerah sini ya. Itu bisa banget dijadiin stop loss ya. Jadi ini pertimbangannya beda-beda tergantung kantong masing-masing bisa nahan berapa gitu ya. Kalau misalkan pasang stop loss di 402 berarti 1%. Wah, itu risk reward rasionya cukup bagus. Apabila di sini di 375 misalnya, nah itu berarti harus rela kehilangan 8% minusnya. Jadi tuh kalau misalkan kalian emang day trading, tapi berbeda kalau misalkan investor gitu ya, nggak pakai stop loss pun oke-oke aja selama projectnya sip dan bagus. Tapi SLP saran gue jujur aja nih kurang cocok gitu ya buat jadi bahan investing, karena secara gitu kalian pasti udah nonton video gue yang sebelumnya yang menyatakan bahwa SLP ini coin rewardnya sekarang masih sama guys, belum ada perubahan apa-apa gitu ya. Ya jadi jujur-jujuran aja nih ya. Nah, jadi ini terlihat lebih jelas ya kalau di time 1 jam dari trendline sendiri belum breakout. Nah, jadi masih WNS bersabar gitu ya. Dan juga untuk yang misalkan udah beli di harga bawah nih, waduh, bisa TP aja deh, saran gue TP sebagian ya, sisanya let the profits run ya. Nah, jadi targetnya kalau misalkan dia breakout dari trend yang ini berapa Bang ya? Kita bisa pakai Fibonacci aja dulu ya, selain tadi dari classic support and resistance. Target-target kita di sini ada di Fibo sini ya guys ya. Fibo 0,5, Fibo 0,16. Sama di sini kalau misalkan bener-bener rally itu hampir mendekati target resisten kita sebelumnya, yaitu ada di 751 ya. Jadi ya tentunya ini nggak instan, prosesnya bertahap, nggak mungkin besok langsung ke situ ya. Butuh berhari-hari bahkan berbulan-bulan gitu ya, gue bilang ya. Nggak sih instan itu emang di kripto ya guys ya. Nah, jadi gimana nih untuk SLP? Udah jelas apa belum guys? Terus gimana nih Bang ya buat yang nyangkut terus di 1000 ke atas ya? Saran gue buat yang tas lanjur nyangkut ya hold aja deh ya. Udah kepalang basah mau gimana lagi gitu ya. Kalau di cut udah pasti rugi, kalau misalkan di hold masih ada potensi buat balik lagi gitu. Siapa tahu terjadi mukjizat oleh para bandar gitu. Wadaw. Oke, jadi itu untuk SLP gue rasa cukup jelas ya guys ya. For the next one, di sini ada BTC ya. Jadi di BTC ini gue bilang cukup menarik ya. Setelah dia dailynya breakout. Nah, jadi selain breakout di sini kita lihat ada pattern IHNS di daily, inverted head and shoulders ya. Jadi ini adalah bahu kiri, ini kepala, dan ini bahu kanan ya guys ya. Nah, jadi setelah dia tertahan di support quote yang ada di 41.000 di sini guys ya, yang warna kuning. Nah,
Jadi dia ada potensi buat naik lagi ya. Naiknya gimana tuh bang? Nah ini kita akan break it down di time frame kecil. Ini kita hapus dulu IHNS nya tadi ya. Oke guys, jadi di sini agar lebih rapi kita bikin support berupa garis saja ya. Nah oke, jadi ini adalah BTC time frame 1 jam ya. Jadi bisa terlihat teman-teman, yang di VIP sih udah gue infoin gitu ya. Jadi di sini kalau BTC kan emang uptrend ya kemarin ya, uptrend, channelnya naik terus ini ya. Kemudian terjadi breakdown di sini ya, kejebol gitu trend line-nya. Yang mana mengakibatkan terbentuk yang namanya bearish flag di sini. Nah, bearish flag-nya jebol lagi di sini. Waduh, makanya langsung lanjut terbentuk area sideways yang cukup mendatar di sini ya. Nah, jadi di sini dari BTC sebenarnya masih sideways ya guys ya. Artinya masih bermain di area-area itu aja. Sidewaysnya di mana bang? Itu di area 41,3 ribu sampai 43 ribu ya. Jadi dia masih bermain di area range ini ya guys ya. Nah, terus kalau secara trendline emang di sini udah breakout ya. Cuman nggak terlalu valid karena di time frame 1H ya, 1 jam ya. Di sini juga terjadi banyak noise, banyak yang namanya gangguan ya, artinya banyak sekali potensi terjadi false breakout yang gagal gitu ya, balik lagi ke harga asal. Makanya di sini dari gue sendiri lebih lebih ke area ini dulu gitu dari BTC untuk bermainnya ya. Jadi di sini juga ada terjadi rejection, ini 1, kemudian 2. Nah, jadi kayak ini tuh merupakan resisten yang kuat gitu, 43 ribu ya. Jadi kalau dijebol tentunya target terdekat kita ada di sekitaran 45 ribu ya guys ya. 45 ribu itu ada di sini, bentar, di sekitaran sini ya. Kemudian di sini nah di 43.600. Jadi kita bisa nge-spot target itu dengan resisten yang ada gitu ya. Itu salah satu tipsnya dari gue ya. Jadi untuk sekarang kemana nih bang BTC malam ini sampai besok siang ya. Target gue ya kalau misalkan dia nggak bisa nembus dari 43 di sini ya mau nggak mau nih balik lagi ke sekitaran area trendline yang bawah ini atau support yang bawah ini ya. Yaitu yang mana berada di sekitaran 41,3 sampai 42.000. Nah jadi itu ya guys ya, dari BTC akan ditempuh mungkin dalam esok hari ya. Tetapi untuk time frame daily sendiri seperti yang gue jelaskan tadi udah jelas ya, bahwa di sini masih uptrend gitu. Selama dia tidak menembus dari 41,3k ya, atau bisa kita bulatkan 41.000 aja deh ya. Karena di sini kalau misalkan drop di bawah itu, wah bisa trennya berubah jadi baris lagi nih. Malah jadi fake breakout dari BTC-nya ya guys ya. Nah, jadi itu ya cukup singkat emang penjelasan kita mengenai SLP dan BTC biar nggak terlalu panjang gitu ya. Buat penjelasan lebih lengkap mungkin bisa kita lanjutkan di esok hari ya guys ya. Jadi untuk malam ini kita cukupkan saja ya. Jadi see you next video guys. Bye bye.